Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Hari ini kembali kita membahas tentang fasahah al-kalimah. Fasahatul kalimah pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya dia itu terbagi kepada 3, wahya tatakawwan min thalathati anasir. Yang pertama kalimatun fasihah, lalu kalamun fasihun, lalu mutakallimun fasihun. Wa ammal yaum, adapun hari ini sanabahas as-su'al al-hadiyata asyarah, mata takunul kalimatu fasihatan? Al-jawab, takunul kalimatu fasihatan indama takhlu min arba'ati uyubin hiya. Kapan kalimat itu menjadi fasihah, atau kapan disebut kalimat itu fasih? Takunul kalimatu fasihatan, kalimat itu menjadi fasih ketika tidak ada dari 4 yang cacat berikut ini. Ya, jadi kalau dia tidak mengandung dari 4 komponen di bawah ini, maka dia termasuk kalimat yang fasihah. Yang pertama adalah tanafurul huruf. Tanafur al-huruf ini maksudnya imma mutaqaribah atau mutabaidah fil makharij. Jadi dia huruf yang berat diucapkan, sama ada dia makhrajnya dekat-dekat atau berjauhan. Ya, jadi huruf yang berat diucapkan. Sayatil amsilah. Lalu yang kedua, gharabatul kalimah. Gharabatul kalimah ini maksudnya adalah kalimat yang aneh atau kalimat yang asing, yang jarang didengar di kalangan orang Arab. Kemudian yang ketiga, mukhalafatul kalimah lil qiyasis sarfi. Menyimpang dari aturan ilmu saraf. Jadi dia menyalahi kaidah-kaidah yang berlaku dalam ilmu saraf. Nah, kemudian yang keempat, karahatus sam'i walil kalimah. Maksudnya tidak disukai dalam pendengaran atau tidak enaklah didengar. Ya, jadi kalimat itu dikatakan fasihah jika terbebas dari keempat sebab ini, ya. Nah, kita lanjut. Mal maqsudu bi tanafur al-huruf? Apa yang dimaksud dengan tanafur al-huruf? At-tanafur
lughatan minan nafari wa huwa tafarruq. Tanafur dari segi etimologi atau dari segi bahasa dari kata nafar, yaitu terpisah-pisah atau terpecah-pecah. Wa fil istilah huwa wasfun yakhillu bi fasahatil kalimah, merupakan satu keadaan yang kosong dari fasahah kalimah. Kenapa? Wasababuhu an takuna huruful kalimah ghairu munsajimatin. Sebabnya huruf tersebut, huruf-huruf dalam kalimat tersebut tidak bersinergi atau tidak mendukung satu sama lain. Fayusabbibu thaqalan 'ala sam'i, dan ini menyebabkan berat untuk didengar. Wa su'ubatan 'ala lisan, dan berat diucapkan. Nahwu, contohnya seperti mala. Nah, itu kan susah ya disebutkan, kemudian juga didengar juga kurang enak didengar, berat untuk diucapkan. Artinya bima'na asra, artinya asra, segera. Dan ada lagi seperti kalimat hu. Nah, susah menyebutkannya dan berat, tidak enak didengar begitu. Nah, hu ini apa dia? Ismu nabatin tar'ahul ibili. Dia itu merupakan rumput tumbuhan untuk makanan unta. Jadi kita lihat huruf-huruf ini seperti huruf H dan huruf Ain ini, Kha dan Ain ini hurufnya berdekatan kan, makhrajnya berdekatan. Jadi itu yang membuat su'ubah 'alal lisan, sulit untuk diucapkan. Dan begitu juga di pendengaran gitu, kurang enak didengar. Ya. Wat tanafur darban, dan si tanafur ini ada dua jenis. Al-awwal syadidun matannahu fi thaqali, mithlu lafzah as-sama' wa tasasiji. Al-thani khafif kalafz an-nuqah wan naqanaqah. Jadi si tanafur ini ada dua jenis, ada yang sangat sulit menyebutnya, ada yang ringan. Nah, contoh yang sulit menyebutnya itu soma'. Artinya kepala yang kecil. Jadi soma' itu sulit untuk diucapkan. Kemudian juga tosasij juga sulit untuk disebutkan, su'ubah 'alal lisan. Nah, yang kedua khafif, yang ringan, seperti kalafzi, seperti lafaz an-nuqah, lalu naqanaqah. An-nuqah itu artinya air yang al-ma'ul adab, air yang bersih. Wan naqanaqah itu artinya suara kodok. Mungkin kalau kita pernah dengar suara kodok seperti itu, atau kata naqanaqah gitu ya. Wa minhu mustazir. Dan contoh lainnya seperti kalimat mustazir. Ini sulit disebutkan.
Karena huruf ta dan huruf shin itu, ta itu ada hamesnya dan ada syiddahnya. Lalu shin ada hamesnya juga dan ada rakhawahnya. Jadi sulit untuk berdekatan ininya, huruf-huruf ini. Nah, contohnya dalam perkataan fi qaulim mri'in al-Qais, dalam perkataan si Qais, dia mengatakan ghadairuhu mustashziratun ilal ula tadillul madari fi muthanna wa mursali. Kita fokus ke mustashzirat. Ya, ini susah untuk diucapkan ya. Faqad wasafa mahbubatuhu bi kathratish sya'ri wal tifafi. Nah, si Qais itu dia menggambarkan putrinya dengan rambutnya yang tebal dan berpilin-pilin, bertaut-taut begitu. Tifafih ini rambutnya tebal dan banyak gitu sehingga diikat seperti itu. Fal ghadair jamu ghadira wa hiya dhawaib wa mustashzirat murtafiat wastazarahu ay rafa'ahu wastashzara ay irtafa'a wal muthanna al maftul al mursal khilaf al muthanna. Jadi artinya itu seperti ini. Ghadair, rambut anyaman putri paman itu naik, ini mustazzirat artinya murtafiat, naik ilal ula, sampai ke atas, sampai ke atas. Tadillul madari, yang dikepang hilang menyatu dalam pintalan dan dilepaskan. Jadi dia menceritakan tentang rambut si anaknya tadi yang lebat, dan sehingga saking lebatnya itu sampai dikepang-kepang seperti itu ya. Jadi mustashzirat ini termasuk kata yang sulit diucapkan. Selanjutnya, madzabitu fi ma'rifati thiqalin wa su'ubatil kalimah. Jadi katanya apa pedoman ya untuk mengenal berat dan susahnya satu kalimat itu. La dhabita li ma'rifati thiqali wa su'ubati ghairu az-zawq as-salimi wal hiss as-sadiq alladaini yahsulani 'anil nadari fi kalamil bulagha'i wa mumarasati asalibihim wal wuqufi ala manzumihim wa mansurihim. Jadi sebenarnya tidak ada pedoman untuk mengetahui beratnya atau susahnya satu kalimat itu, melainkan dengan perasaan yang biasa-biasa, perasaan yang normal saja, dan perasaan yang benar-benar jujur dengan seringnya memperhatikan atau mengamati ucapan-ucapan ulama balaghah dan terbiasa mengikuti metode mereka ya, dan melihat syair-syair mereka. Jadi sebenarnya tidak ada ukuran gitu ya untuk melihat satu kalimat itu berat atau sulit untuk diucapkan. Tapi ketika kita mendengarnya saja kita rasa itu satu yang
kayaknya ini jarang didengar gitu, ini bahasanya agak sulit dan jarang dipakai dan jarang digunakan. Itu secara otomatis. Kenapa? Karena kita sering melihat, memperhatikan, kemudian mengamati para ulama-ulama balaghah ini dalam syair-syair mereka gitu ya, dan kemudian metode yang mereka gunakan seperti apa. Baik, itu tadi yang pertama. Yang pertama adalah tanafur al-huruf. Jadi kalimat itu akan dikatakan fasihah jika terbebas dari tanafur al-huruf. Ya, jadi huruf-huruf yang sulit gitu ya. Jadi hurufnya berdekatan makhrajnya gitu ya. Jadi itu sulit untuk diucapkan. Dan jika kalimat itu terbebas dari ini, maka dia dikatakan fasihah. Kemudian kita lanjut yang kedua. Mal maksud bi gharabatil kalimah? Apa yang dimaksud dengan gharabatul kalimah? Huwa an takuna al-kalimatu gharibatan ghairu dhahiratil ma'na wa ghairi ma'lufatil isti'mal 'inda al-arabi hatta la yafhamul muradu minha. Jadi yang dimaksud dengan gharabah itu adalah yang tidak jelas maknanya tidak jelas dan tidak lazim digunakan di kalangan orang-orang Arab, sehingga tidak dapat dipahami apa yang dimaksud darinya. Itu dimaksud dengan gharabah al-kalimah. Jadi yang maknanya tidak jelas, bisa jadi maknanya banyak dan kita tidak tahu maksudnya itu yang mana. Kemudian tidak lazim dipakai di kalangan orang-orang Arab. Jadi tidak bisa dipahami maksudnya ini apa gitu ya. Nah, wadhalika li sababain, dan demikian itu ada dua sebab. Nah, salah satunya ishtirakul lafzi wa ihtiyaju ila takhriji ala wajhin ba'idin hatta yafhamal muradu minha. Nah, di sini sebab yang pertama adalah lafaznya membingungkan atau lafaznya itu banyak maknanya, sehingga perlulah untuk mendalaminya lebih jauh gitu, sehingga dipahami apa yang dimaksud dari kalimat tersebut. Nah, qala Ru'bah bin Al-Ajjaj. Nah, si Ru'bah bin Al-Ajjaj ini berkata dalam syairnya, wa muqlatan wa hajiban muzajjajan wa fahiman wa mursinan musarraja. Wa muqlatan wa hajiban muzajjaja wa fahiman wa mursinan musarraja. Nah, kita fokus ke kalimat musarraja. Fa kalimatu musarraj mushtarakun lafziyun. Nah, kalimat musarraj ini dia lafaz yang bercabang-cabang artinya gitu ya. Membingungkan lafaznya. Wa huwa imma nisbatun ila sani'is suyuf wa ismu Suraij, dan dia kemungkinan dihubungkan kepada si pembuat pedang dan namanya si Suraij. Nah, ya kan, bisa artinya seperti itu. Atau au minal bariqi wal lum'an, atau dari kilatan dan pelita. Atau wal mursinul amf, dan hidung yang mancung. Coba kita lihat artinya. Wa muqlatan, dan mata. Wa muqlatan. Wa hajiban, dan alis. Muzajjaja, yang dihaluskan secara memanjang. Wa fahiman, dan rambut hitam seperti arang. Wa mursinan, dan hidung yang berkilat. Musarrojan, laksana pelita. Jadi musarrojan ini dia mengandung banyak pengertian gitu ya. Ada kalanya mungkin artinya
untuk si pembuat pedang itu, namanya kebetulan si Suraj, atau dari kilatan-kilatan dan pelita, atau juga menggambarkan mancungnya hidung. Jadi kalimat Suraj, kalimat Musarraj ini lafaznya bisa membingungkan, ya, membingungkan orang lain. Nah, jadi dia termasuk dari gharabatul kalimah, dan dia tidak bisa menjadi kalimat yang fasihah. Nah, wal akhar, dan yang kedua, ihtiyajun kalimah ila muraja'atil ma'azimil lughawiyah. Yang pertama tadi dia lafaznya membingungkan. Kemudian yang kedua, perlu merujuk kepada kamus-kamus bahasa. Ya, saking kan bahasa itu sulitnya atau asing di pendengaran kita dan asing di lidah kita untuk mengucapkannya. Misalu dzalik qaulu Ibnu Jahdar, halabtu bima arqalat haulahu hamarjaratun khanquha syayadhamu wama syabraqat min tanufiyatin biha min wahal jinni zizayam. Nah, kalau kita jadi beberapa di antara bahasa yang kalimat yang ada di sini itu perlu kita rujuk ke dalam kamus-kamus bahasa, ya. Seperti arqalat. Arqalat itu apa? Darbum minas sair. Satu jenis perjalanan. Kemudian hamarjalatun. Hamarjalah ini maksudnya apa? An-naqatus sari'ah. Jadi unta betina yang cepat. Seperti itu. Kemudian syayazam. Syayazam itu artinya kalau dilihat di kamus, asyadidut tuwali minal ibili wal khail. Dia itu sangat tinggi daripada unta dan keledai. Jadi bahasa-bahasa seperti ini atau kalimat-kalimat seperti ini tidak akan kita temukan kecuali melihat, merujuk ke kamus-kamus bahasa. Nah, contoh lainnya kalimat syabaraqat. Maknanya apa di sini? Qata'at. Wa tanufiyah artinya al-mafazah. Al-wahyu waha as-sautul khafif. Zizayam bermakna hikayatun sautul jin. Nah, jadi bahasa-bahasa yang rumit seperti ini, yang gharib, gharabah, perlu merujuk kepada kamus-kamus bahasa. Jadi tidak sembarangan mengartikannya. Jadi harus perlu merujuk ke kamus ma'ajim al-lughawiyah. Ya, jadi yang kedua adalah jika terdapat gharabatul kalimah, maka dia bukan termasuk fasihatun kalimah. Contoh lainnya, wa mithluhu qaulu Isa bin Umar an-Nahwi hina waqa'a min himarihi wajtama'a alaihi an-nas faqala ma lakum taka'tum alayya kataka'kuikum ala dhi jinnah ifranqi'u anni. Contohnya seperti perkataan Isa bin Umar an-Nahwi ketika terjatuh dari keledainya dan orang-orang berkumpul mengerumuninya. Lalu dia bilang, "Malakum taka'tum alayya?" Mengapa kalian mengerumuni aku? Kataka'kuikum ala dhi jinnah, seperti mengerumuni orang yang gila. Ifranqi'u anni, bubar gitu ya, atau pergi gitu, atau bubar. Fa makna taka'tum tajamma'tum. Jadi arti dari taka'tum itu adalah tajamma'tum, mereka kalian berkumpul. Wa ifranqi'u artinya tafarraqu,
Bubar, bubar. Jadi ini kan sulit ya untuk diucapkan, taga'a, efrong qa'a, itu sulit diucapkan. Jadi kalau ketemu yang seperti ini, itu dia tidak termasuk dalam fasihatun kalimah. Karena apa? Karena dia gharabatun kalimah. Ya, ini seperti ini sulit menyebutkannya, taka'tum. Dan kita juga jarang menemukan kalimat-kalimat ini. Edan yang pertama tadi sudah kita bahas tentang tanafur al-huruf. Jadi kalimat itu menjadi fasihah ketika terbebas dari yang pertama tanafur al-huruf, yaitu huruf-hurufnya tidak ganjil gitu ya, huruf-hurufnya tidak susah untuk disebutkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, dia bukan merupakan gharabatul kalimah, bukan kalimat-kalimat yang aneh-aneh atau yang asing dari di kalangan orang Arab, apalagi di kalangan kita. Jadi hari ini kita membahas baru dua saja, tanafur al-huruf dan gharabatul kalimah. Taib ya taliban, sahalallahu lana umurana, ilal liqa wa ma'as salamah.